Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rahmat sebagai perwakilan Kepala Sekolah SMPN 3 Ngampra. Yang saya hormati Bapak Samsul, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bandung Barat. Dan juga yang saya hormati rekan-rekan sejawat dari Bapak Samsul selaku CGP di Angkatan 9 ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan kesehatan dan juga rezeki yang luar biasa, masih bisa berkumpul untuk mendiskusikan suatu cita-cita atau visi dari warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ibu dan Bapak, perlu diketahui visi dari guru penggerak yang diusung oleh Bapak Samsul ini menjadi sebuah acuan penting dalam melangkah dan memerankan dirinya sehari-hari dalam menghadapi peserta didik. Nah, visi ini dapat mendorong perubahan mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan pengembangan ke arah yang lebih baik, tentunya untuk keberpihakan kepada murid. Karena selaras dengan dan sejalan dengan kurikulum Merdeka, semua hal apapun pembelajaran terkait dengan keberpihakan pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, untuk hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Santi Wardani. Saya pengajar praktik dari Bapak Samsul di Angkatan 9 Kabupaten Bandung Barat. Saya bertugas di SDN Paku Haji, Kecamatan Ngampra, Kabupaten Bandung Barat. Hari ini saya bertugas sebagai moderator dari Bapak yang akan mempresentasikan visi dan cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu susunan acara pertemuan hari ini. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi tadi sudah saya laksanakan, yaitu bagaimana kita mendiskusikan cita-cita atau visi dari warga sekolah. Yang berikutnya, bagaimana merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nanti akan diadakan diskusi terbuka oleh Bapak Samsul, yaitu dalam mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Berikut mendiskusikan juga bagaimana inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Terakhir, penguatan dan kesimpulan beserta refleksi penutup dari CGP sekalian gitu ya. Oke, Ibu dan Bapak, perlu diketahui juga dalam proses pendidikan CGP telah belajar banyak dalam membuat visi sebagai pendidik. Nah, proses ini saya harapkan sebagai dasar untuk pengembangan dari visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan juga perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi meskipun bagian dari proses pembelajaran calon guru penggerak Angkatan 9, namun saya harapkan proses diskusi kali ini menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya harap semua pihak yang terlibat aktif dalam diskusi ini. Baik Ibu dan Bapak, sebelum Bapak Samsul memulai presentasi diskusi, mari kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata dari Bapak Rahmat sebagai perwakilan Bapak Kepala Sekolah yang memang tidak hadir hari ini. Mangga Bapak, saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam kegiatan rangkaian program guru penggerak Angkatan 9. Juga salawat bersalam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita
Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Santi Wadani sebagai pengajar praktik, juga yang saya hormati rekan-rekan guru yang hadir pada kesempatan ini, juga tak lupa Pak Samsul sebagai CGP calon guru penggerak angkatan 9 yang pada hari ini akan ada kegiatan sosialisasi ya antara visi guru penggerak. Tentunya ucapan yang pertama, permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah pada kesempatan ini tidak bisa mengikuti kegiatan ini dikarenakan beliau sakit. Dan mohon doanya, hari ini Bapak Kepala Sekolah sedang sakit, jadi kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi mudah-mudahan walaupun Bapak Kepala Sekolah tidak ada, beliau memandatkan kepada saya untuk menjadi wakil beliau dalam kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Ibu Santi Wadani, dan mohon maaf apabila dalam kunjungan ke sini kurang dalam segi penyambutan atau dalam segi tempat dan lain-lainnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Amanat dari Bapak Kepala Sekolah, tentunya setelah kami kemarin ngobrol-ngobrol tentang guru penggerak ini, yaitu yang pertama, beliau sangat antusias sekali dalam kegiatan guru penggerak, walaupun dengan kesibukannya, dengan segala sesuatunya, tapi beliau tetap terus memantau kegiatan guru penggerak ini. Tentunya di sekolah ini ada 2 guru penggerak, calon guru penggerak, dan untuk hari ini dalam kegiatan ini tentunya beliau ada tanggapan bahwa mudah-mudahan dengan adanya kegiatan program guru penggerak, terutama di sini ada perwakilannya Bapak Samsul, nanti bisa hasilnya bisa dapat disampaikan kembali di sekolah dan dapat menjadi nantinya sebagai tulang punggung keberhasilan sekolah, dan bisa nanti di-sharekan kepada rekan-rekan dalam hal praktik baiknya. Terus dan harapannya tentunya dalam kegiatan program guru penggerak ini, beliau mengamanatkan bahwa kita harus sebagai guru penggerak tentunya yang sekarang jadi wakil dan jadi calon guru penggerak, tentunya semaksimal mungkin mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan mudah-mudahan nanti bisa lolos dan yang dengan hasil yang maksimal. Tentunya itu saja amanat yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sekali lagi katanya selamat mengikuti kegiatan ini dan mudah-mudahan ada dalam keadaan kelancaran. Demikian, terima kasih Ibu Santi sebagai guru PP, dan sekarang dikembalikan lagi untuk kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya sekali lagi ada dalam keadaan kelancaran, selamat, dan terus menjadi bergerak dan menggerakkan di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Santi Wadani sebagai pengajar praktik, kemudian yang juga yang saya hormati Pak Rahmat yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, serta rekan-rekan guru SMP Tinggi Ngamprah yang saya hormati, saya banggakan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Bu untuk rekan-rekan saya di sini. Yang pertama mungkin yang di sebelah ini Bu Denti. Beliau ini selain mengajar juga tergabung dalam komunitas Adiwiyata. Jadi beliau adalah merupakan salah satu penggerak Adiwiyata Bu. Kemudian yang di pinggirnya adalah Bu Dian. Bu Dian ini rekan saya di kurikulum. Beliau juga sebagai penggerak di Adiwiyata dan juga di literasi sekolah. Kemudian di sini Bu yang tidak asing lagi Bu. Saya sih hilang lagi kalau
Bu Yeni lagi hilap deh, dan Bu Yeni lagi gitu ada. Untuk Bu Yeni, beliau juga Bu sebagai penggerak komunitas di literasi. Kemudian ini Bu Neng, guru muda yang baru bergabung. Nah mudah-mudahan tapi saya menaruh harapan besar karena potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir rekan saya Ibu Dati, Bunda Dati, beliau juga adalah dari literasi, dari komunitas literasi yang sekarang ini kedua komunitas ini sedang menghadapi kerjaan besar, yaitu yang pertama untuk Adiwiyata untuk menghadapi Adiwiyata tingkat provinsi, sedangkan yang untuk literasi sekarang sedang mau menjalani mengenai tantangan yang dilaksanakan oleh Nyalanesia, yang alhamdulillah mereka itu sangat produktif dan saya yakin mereka adalah guru-guru yang hebat. Ya, itu. Baiklah, terima kasih untuk sebagai perkenalan. Nah di sini tadi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh moderator bahwa saya akan menjelaskan mengenai apa itu visi penggerak yang sebelumnya saya akan bahas dulu mengenai apa yang bagaimana mengenai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara supaya nanti nyambung. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang ini seiring dengan adanya kebijakan kurikulum merdeka berarti mindset kita juga harus berubah. Nah diantaranya yang diajarkan dalam guru penggerak itu kita harus memahami dulu mengenai filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang merupakan awal dalam memahami bagaimana kita memandang murid, kemudian memandang bagaimana pembelajaran di kelas. Nah sebagian besar bahwa Ki Hajar Dewantara ini memandang bahwa kita ini sebagai guru itu harus bertindak sebagai penuntun bagi murid. Nah di sini penuntun di sini berarti bahwa kita itu hanya bersifat mengarahkan saja, tidak seperti dulu-dulu seperti saya lakukan kita yang dominat, yang sangat dominasi, tapi sekarang ini justru kita itu hanya sebagai fasilitator. Diibaratkan murid Ki Hajar Dewantara itu katanya bahwa murid itu ibarat sebagai benih jagung yang ditanam di sebuah ladang. Nah kita ini sebagai guru itu bertindak sebagai seorang petani. Nah jagung tersebut ada yang bibit unggul, tapi kadang-kadang kita juga menemukan jagung yang bibitnya itu kadang-kadang hampir mati karena kena hama. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengantarkan mereka ini? Nah, ibaratkan siswa itu sebagai jagungnya. Kita ini hanya apa? Hanya memfasilitasi supaya mereka itu tumbuh dan kembang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kodratnya, supaya bisa mereka nanti tumbuh menjadi insan-insan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Kalau jagung itu nanti mereka tumbuh menjadi jagung yang tumbuh subur, menghasilkan buah yang banyak. Nah kita hanya tinggal memupuknya saja, menghalangi istilahnya itu hama-hamanya itu, kemudian kita juga hanya tinggal menyiraminya supaya jagung itu tumbuh dengan subur. Nah jadi sekarang ini bukan eranya lagi kita bersifat teacher center. Ayo kita misalnya ceramah di depan kelas, siswa diam. Nah sekarang ini justru kita hanya mengarahkan mereka untuk mengkreasikan. Tapi alhamdulillah saya lihat di sekolah ini sebelum saya kasih tahu juga mereka sudah melaksanakan. Nah ini saya bangganya pada mereka seperti itu. Nah itu sebagai pengantar saja. Nah kemudian tadi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh moderator bahwa visi penggerak pada kesempatan ini adalah untuk memulainya saya sudah menyediakan di depan Bapak dan Ibu adalah kertas 1 lembar ya. Kertas 1 lembar itu nanti silakan ini ada ininya ada spidol yang sudah saya sebutkan, sudah saya siapkan. Saya mohon bantuannya, mungkin Bapak Kepala juga mewakili bisa menggambarkan bentuk dan nanti dari bentuk itu gambarkan kira-kira murid apa sih yang diharapkan oleh kita gitu. Misalnya bagaimana Pak? Misalnya saya mau Pak gambarnya gambar matahari untuk apa? Supaya nanti siswa kita bisa menyinari orang lain gitu. Nah, atau lilin bisa. Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk supaya memulai pembelajaran hari ini sebagai apa namanya itu sebagai pembukanya, silakan menggambar bentuk dulu di kertas lembar dulu, di kertas lembar di depan ya, di kertas lembar. Silakan buat bentuk dan kemudian nanti dari bentuk tersebut Bapak dan Ibu silakan ceritakan kira-kira bentuk itu bentuk apa dan kemudian
dihubungkan dengan apa yang diharapkan dari murid-murid kita. Terima kasih. Silakan dikasih waktu Bu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dati Dahliana. Saya juga ingin menjelaskan di sini bagaimana sih tadi yang sebelumnya diceritakan oleh Pak Samsul dengan pembelajaran yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasannya agak serius nggak apa-apa. Bahwasannya siswa kita adalah ibaratnya lembaran yang kosong, yang sejatinya belum terisi apa-apa. Anak-anak itu diibaratkan tidak ada apa-apanya dan belum mengenal apa-apa, sehingga guru itu dituntut untuk memberikan sesuatu yang memberikan nanti hasilnya nyata kepada siswa. Jadi mungkin dari tanggung jawab kita sebagai guru, kita harus memberikan benih ya Pak ya. Benih-benih yang ditanamkan nanti akan menjadi bulir-bulir padi yang nanti hasilnya menjadi nasi kalau sudah ditanak mungkin ya. Nah, mudah-mudahan siswa ini yang tadinya lembaran putih kosong ini diberikan rangkaian, bukan rangkaian uji coba lagi, asupan gizi Pak. Asupan gizinya itu berupa pendidikan yang layak, yang memang mereka butuhkan, karena mereka dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu ya, sehingga lembaran putih itu sedikit demi sedikit terurai dengan jelas, tulisan-tulisan kata-kata cinta yang manis di dalam ruangan kelas yang Bapak berikan saat pembelajaran. Ya, itu mungkin saja menjadikan motivasi anak-anak ingin menjadi seorang guru gitu ya. Nah, nanti terisi penuh. Nah, lembaran kertas ini diibaratkan sebagai lilin yang nantinya akan menerangi kehidupan mereka. Jadi dari sedikit demi sedikit yang tadinya putih polos, akhirnya ada guratan-guratan pena yang dihasilkan dari pembelajaran mereka sehari-hari. Jadi itu artinya menerangi mereka dalam kehidupannya, dan itu adalah api-api kecilnya. Gitu. Tidak salah nih, Bu Dati lolos CGP angkatan ke-10, tidak salah, benar. Berarti memang betul. Tapi terlambat, ya apa-apa. Sekarang mangga Bu Neng, bibit muda nih, calon ini guru yang berpotensi ini. Tinggal kita memupuknya Bu Neng mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya gambar kubah masjid. Bukan berarti kita tidak mengenal agama lain, tapi memang saya anut adalah agama Islam, makanya saya gambarnya masjid. Yang diharapkan oleh saya terhadap siswa kita nanti adalah akhlak tentunya ya Pak ya. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa akhlak itu dijunjung tinggi. Setinggi-tingginya ilmu yang kita dapat, jika akhlaknya tidak baik maka apalah sebuah ilmu tinggi. Mau gelar kita sebagai profesor atau doktor atau apa, tapi jika akhlak terhadap orang tua ataupun orang tua yang ada di sekitarnya tidak baik, apalah gelar itu. Makanya saya ingin siswa kita ditanamkan dengan nilai keagamaan yang mempunyai akhlak mulia sebagaimana Rasulullah mengajarkan, sesuai dengan agama-agamanya masing-masing. Tapi insya Allah kalau semua agama pun mengajarkan akhlak yang baik gitu. Jadi saya ingin siswa di kita itu akhlak terhadap sesamanya, adik kelasnya ataupun orang tua di sekolah atau di rumah, tetap akhlaknya nomor satu dibandingkan dengan mungkin ilmu mah bisa dicari ya Pak ya, tapi kalau akhlak itu sebagai pendidik juga kita harus mengingatkan terus terhadap bagaimana akhlak seorang anak terhadap guru, bagaimana seorang anak akhlak terhadap orang tua dan sebagainya. Gitu mungkin Bapak. Terima kasih. Ya. Kadang ngomong ya. Terima kasih Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tepuk tangan tuh Bu Neng. Jadi lebih menekankan kepada bagaimana nilai akhlak beranak. Mangga Bu Yeni nih. Ya Bu Yeni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiba-tiba saja Pak Samsul ya saya gambar ini. Kebetulan saya gambar lampu. Lampu ini sebagai lambang, kalau kita punya ide kan Bu ya, bisa pring. Lambang. Jadi ini bukan maksudnya untuk menyinari, cuma lambang dari ide dan kreativitas ya Bu ya.
Jadi sebagai guru, pengalaman saya ini sebetulnya kalau dulu-dulu Bu ya, tanpa disadari, setiap saya menugaskan sesuatu kepada siswa, kadang idenya itu selalu muncul dari saya selalu mengarahkan. Nih anak-anak bikin ini. Nah untuk zaman sekarang ternyata tanpa kita sadari, ternyata anak-anak itu punya ide yang jauh lebih kreatif dari kita. Ya, jadi contohnya misalnya saya membuat contoh bikin ini nih, caranya gini. Ternyata mereka itu bisa bikin produk yang lain yang lebih kreatif, yang bahkan yang sebelumnya saya tidak bayangkan kalau misalnya benda ini bisa menghasilkan produk yang ini, misalnya Bu ya. Jadi mungkin untuk visi ini kita sebagai guru akan mengarahkan, menampung ide-ide kreatif dari anak-anak. Kan sesuai tema sekarang kan harus student center ya Bu ya. Mungkin dalam kelas juga kita harus menampung ide-ide yang ternyata ide-ide itu jauh lebih kreatif dari kita. Jadi guru-guru itu sebenarnya tugasnya hanya menampung ide-ide mereka dan membimbing, mungkin memfasilitasi saja. Mungkin itu. Jadi juga sama nih Bu Yeni, tidak salah lolos CGP akan 10 ini. Tidak salah ini. amin, mudah-mudahan. Amin. Ya, jadi mungkin jadi intinya menampung ide-ide kreatif dari anak-anak. Ya, terima kasih Bu Yeni. Mangga Lana Budian, mangga. Mungkin Ibu Dian ini lebih cemerlang lagi nih idenya nih. Pohon itu adalah sumber bagi kehidupan. Jadi kalau tidak ada pohon mungkin kita ini tidak bisa bernapas, tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Nah, oleh karena itu saya di sini mengibaratkan siswa itu seperti pohon atau tumbuhan. Sehingga di sini saya sebagai guru akan mencoba memupuk, menanamkan nilai-nilai kebaikan pada siswa. Jadi seperti awalnya tadi bahwa siswa itu anggap sebagai suatu benih. Jadi di sini saya sebagai guru akan menanamkan benih-benih atau memupuk dengan pupuk-pupuk kebaikan dan nilai-nilai etika dan karakter yang baik bagi siswa, sehingga di kemudian hari itu akan menjadi bekal bagi siswa dalam menggapai cita-citanya yang akan diharapkan. Itu saja. Waduh. Dari saya. Jawaban yang begitu. Tidak salah juga Bu, ini lolos TGP angkatan 10, tidak salah. Bu Denti mangga. Di sini saya menggambar bintang Bu, ya. Nah, jadi bintang itu kan benda langit yang memiliki sumber cahaya sendiri gitu. Nah, jadi saya memandang anak-anak itu, khususnya siswa-siswa saya dan termasuk anak saya sendiri, bahwa mereka itu memiliki cahaya masing-masing yang mereka bawa sejak mereka masih istilahnya di Lauhul Mahfuz gitu ya. Dan hanya saja ada yang bintang itu bisa muncul sehingga bersinar gitu ya, tumbuh, bisa menyinari seluruh dunia mungkin, dan ada juga yang tidak tergali gitu. Karena apa? Karena tidak terlindungi gitu ya, tidak dibuka tabirnya gitu. Maka di sini saya berharap anak-anak didik saya nanti mereka bisa tumbuh menjadi bintang yang terlihat apapun jenis bintangnya gitu, bukan hanya sebagai seperti matahari karena bintang itu banyak, sehingga mereka menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk dirinya sendiri, menyinari dirinya, dan juga bisa menyinari orang di sekitarnya, bermanfaat bagi dunia ini gitu ya, dunia dan akhirat. Itu mungkin harapan saya kepada anak-anak saya. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih. Tidak kalah hebatnya nih. Jadi saya menggambar suling dan ini adalah gamelan sebenarnya. Ini mengibaratkan bahwa si siswa ini sekarang itu yang diharapkan itu berbudaya. Artinya walaupun sekarang generasi yang sudah dijejali oleh teknologi dengan kemampuan-kemampuan era 5.0 sekarang ya, atau berapa ya, sudah berapa ini, tapi tetap ya, siswa itu harus punya budaya dan kesadaran berbudaya yang tinggi, karena dengan berbudaya, dengan memiliki cinta tanah air, cinta kepada kebudayaan, terutama dalam kearifan lokal, siswa akan jiwanya, kesadarannya akan lebih kuat untuk menghadapi serangan-serangan sekarang budaya-budaya barat, budaya-budaya yang memang sekarang sudah merasuki jiwanya. Tapi mudah-mudahan dengan memiliki dasar
akar budaya yang kuat, mereka punya jati diri sendiri. Terima kasih Pak Samsul. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Ini juga kalau Pak Rahmat tidak akan saya tanya, memang sudah lolos. Alhamdulillah Bapak Ibu dan Ibu, mengapa tadi saya memberikan kertas lembar itu? Dari jawaban-jawaban yang Bapak Ibu berikan ini saya itu sangat bangga karena itu semuanya itu sudah mencakup dari modul 1.1, 1.2 itu. Jadi Bapak dan Ibu itu nanti kalau ikut gugur penggerak sudah tidak aneh lagi. Nah, jadi pada intinya memang betul bahwa kita itu kan kadang-kadang mempunyai cita-cita, punya visi bahwa anak kita ini ingin seperti bagaimana. Kita mengharapkan siswa itu bagaimana, siswa yang misalnya yang beriman takwa, yang kreatif, yang apa, itu kan semuanya itu adalah keinginan kita, cita-cita kita, dan alhamdulillah dengan cita tersebut mudah-mudahan nanti kita bisa bisa mendorong bagaimana nanti kita dalam menyampaikannya kepada siswa. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan pada hari ini, dengan apa yang Ibu telah tulis ini, bahwa pada hari ini kita akan bahas dulu mengenai apa itu visi. Mungkin kan Bapak Ibu kalau keluar dari ruangan guru, di situ ada visi dan misi. Kadang-kadang kan melihat, kadang-kadang ada yang lurus, right? Kadang-kadang ada kata cerembahkan dirinya. Nah, padahal itu adalah visi sekolah. Jadi sekolah itu keinginannya itu di situ, keinginannya itu. Nah, makanya perlunya visi seperti itu. Nah, visi kalau kita ibaratkan ketika ketika kecil, mungkin dan Bapak Ibu ketika SD ditanya oleh gurunya, Bunda Bunda Dati dulu, bukan Bunda Dati balanya, Ibu Datinya, asa kagoknya atau kagoknya, Neng Dati, hoyong jatuh naon ke Agung, ingin jadi bidan, waduh, Paraji, kemudian Neng ingin jadi apa? Ingin jadi dokter, Buyan mah ingin jadi artis mungkin cenah. Kemudian Budian dia menjadi apa? Ingin jadi guru cenah. Kemudian kalau Budinti mungkin bertanya ingin jadi apa? Ingin jadi ustadzah misalnya. Itu adalah apa? Cita-cita. Jadi cita-cita itu adalah gambaran masa depan yang ingin kita capai. Nah, jadi perlunya cita-cita seperti itu. Seperti kita dulu tanpa adanya perasaan apa-apa, kita langsung bisa menyebutkan cita-cita kita di masa yang datang. Mungkin cita-cita tersebut bisa tercapai, mungkin juga tidak tercapai. Nah, makanya di sini kita perlu memahami dulu apa yang disebut dengan visi. Nah, ini tadi boleh saya sebutkan bahwa visi itu mengenai cita-cita yang sering kita lakukan ketika kecil, kita mau jadi apa besarnya. Nah, kemudian pada masa itu sebagai besar diri kita dapat menjawab dengan percaya diri, kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin masa depan, padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Seperti itulah visi. Nah, mungkin sekarang Bapak dan Ibu sekarang profesinya menjadi guru. Oh, berarti cita-citanya ada yang tercapai, ada juga yang tidak tercapai. Tapi kalau Bu Yeni mesti tercapai karena guru itu hanya guru dan sekaligus sebagai apa? Sebagai artis di kelas yang bisa menghibur di kelas itu bisa bagus gitu. Ada tanda tangan berarti ya betul. Nah, jadi itulah yang disebut dengan visi. Nah sekarang kalimat visi tersebut kita jabarkan dengan apa yang dimaksud dengan tadi oleh Ibu pengajar praktik itu adalah mengenai kalimat rumpang. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan mengisikan dalam kalimat rumpang yang nanti kalau sudah saya sediakan tuh ininya gambar di belakang di depan saya, nanti silahkan nanti tempelkan. Tapi yang perlu Ibu ketahui bahwa kalimat rumpang itu berarti kosong atau ompong. Kemudian kalimat rumpang merupakan bentuk kalimat yang ompong atau kosong dan butuh ditambah karena sengaja dihapus atau tidak lengkap karena hilang. Contohnya bagaimana Pak? Nih, Dani pergi ke sekolah naik titik bermotor bersama Bapak. Apa jawabannya? Berarti naik kendaraan. Ibu titik ayam bersama kakak untuk acara di rumah. Berarti ibu memasak. Nah, jadi itulah kalimat rumpang. Tapi dalam kesempatan ini saya tidak akan membuat ibu membuat kalimat seperti ini, tapi membuat kalimat rumpang
sesuai dengan visi yang kita harapkan seperti yang tadi Ibu sebutkan dalam awal pertemuan ini. Nah, di sini ada 7 kalimat rumpang yang nanti silakan Bapak dan Ibu isi. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang bagaimana. Nah, sengaja oleh saya tadi telah ditulis oleh Bapak dan Ibu. Silakan nanti kembangkan kembali. Tapi sekarang itu tulisnya itu bukan di kertas lama lagi, tapi di kertas yang sudah saya sediakan. Kertas apa itu Ibu? Kertas stick apa? Stick note. Nah, silakan tulis. Silakan itu warna yang ini dulu, warna yang itu. Kemudian nanti silakan diisi, nanti tempelkan di sini sambil nanti disebutkan maksudnya. Yang pertama, untuk kalimat pertama ini, yang pertama adalah kalimat rumpangnya adalah kita memimpikan murid yang bagaimana, yang tadi oleh Ibu sudah diceritakan. Silakan sekarang kalian tuliskan dalam kalimat yang ringkas saja. Kita memimpikan murid yang titik-titik ya, berkarakter. Jadi berkarakter di sini luas sekali karena setiap anak mungkin karakternya akan berbeda-beda, namun tergantung dari pembawaan masing-masing anak-anak tersebut. Anak-anak yang berakhlak mulia, santun, yang berpikir kritis dalam segala hal mungkin berawal dari keluarga. Jadi menurut saya kalau murid yang berkarakter diawali dari adanya dalam keluarga dulu. Tapi setelah itu, setelah mungkin anak-anak sudah dewasa atau besar dan sekolah, akhirnya kadang-kadang karakter anak-anak itu agak berubah. Karena banyak hal atau faktor-faktor yang mendukung dari kebutuhan anak tersebut. Ya, kalau di keluarga mungkin karakter anak ini pemalas, atau yang tadinya rajin atau pintar karena keluarganya yang tidak terdukung oleh ekonominya ya, atau secara finansial kurang, mungkin itu juga akan mempengaruhi daripada karakter. Tapi ketika di sekolah, karena ada guru yang membimbing dan mengarahkan, sehingga lambat laun karakter itu pun akan tergantikan dengan yang lebih baik lagi. Bukan berarti dari keluarganya itu tidak bagus, tapi di sekolahnya bagus. Tapi ini ada keterkaitan atau berkesinambungan. Jadi apapun yang bisa diolah atau dirasakan oleh anak tersebut, dia nantinya akan mengambil sisi terbaiknya. Mungkin dari pihak keluarga, orang tua saya kurang pendidikannya. Jadi dalam cara pengasuhan anak pun mungkin akan berbeda. Karena tingkat pendidikan secara emosional ataupun spiritual yang itu pasti akan membedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Jadi karakter anak-anak itu mungkin kami mengharapkan yang terbaik. Karena mereka membawa visi dan misi atau bakat dan minat yang terpendam yang memang mereka tidak ketahui. Sehingga terolahlah rasa itu di dalam sekolah. Mungkin itu. Sangat bagus sekali nih. Aduh, udah Anda nanti memang ini aduh. Kalimat menyusun kalimatnya memang kalau seorang penulis itu kadang-kadang tidak kehilangan kata-kata gitu ya. Iya, penyair penulis itu tidak kehilangan. Mangga, sekarang mangga Bu Neng sambil dibacakan apa sih yang Bu Neng inginkan untuk siswa? Tadi pertanyaannya adalah kita memimpikan murid yang religius ya Pak ya. Nah, melengkapi dari karakter yang Bunda, pelengkapnya adalah religius. Saat karakter mungkin dibentuk oleh keluarga yang mungkin kurang dalam materi ataupun lebih dari materi, tapi jika dilengkapi dengan religius maka pada akhirnya akan menerima apa takdir Tuhan yang sudah diberikan kepada anak-anak kita gitu. Makanya saya tekankan dari religiusnya Pak. Jadi kalau anak ditanamkan rasa keimanannya, rasa ketakwaannya, kalau begitu berat pun misalnya cobaan anak seumur usia remaja misalnya sudah ditinggalkan orang tua, tapi jika religiusnya atau keimanannya kuat, insya Allah dia akan menjadi karakter yang lebih baik, lebih bagus lah untuk kedepannya gitu. Makanya saya memimpikan anak yang religius. Iya, boleh tepuk tangan yang meriah. Kalimat-kalimat yang sangat menyentuh benar. Aduh, dari Bu Neng ini.
Silakan Mangga, sekarang mungkin ada kalimat yang lebih ceria dari Bu Yeni, Mangga. Hampir sama, nggak apa-apa. Oke, untuk poinnya 1, kita memimpikan murid yang sebenarnya kalau tadi kan saya terlalu jauh ke kreatif. Sebenarnya yang nomor 1 itu hampir sama dengan Bu Neng ya Bu ya. Saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa Ibu? Itu sangat penting untuk saya dan saya kira untuk semuanya juga ya. Kalau agama itu kan nomor 1 ya. Karena melihat perkembangan anak zaman sekarang itu ini menyangkut dengan moral ya. Karena sekarang saya rasa untuk generasi sekarang telah mengalami kemerosotan moral ya Bu ya. Dilihat kadang dari tingkah laku anak, dari sopan santunnya Bu ya, sekarang sudah mulai merosot. Jadi saya kira dengan kita menanamkan akhlak mulia dengan memperkuat agamanya, insya Allah mungkin mereka juga akan punya batasan dalam bersikap atau bersopan santun. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih kepada Bu Yeni. Kalimat yang saya itu sudah cukup membuat visi sekolah itu Bu. Ya, udah kalimatnya mewujudkan gitu. Aduh. Hebat Bu Yeni, aduh. Mangga silakan Bu Dian. Nah ini Bu Dian itu biasanya muncul ide yang cemerlang deh Bu Dian nih. Biasanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk pertanyaannya, kita memimpikan murid yang bagaimana? Hampir sama sebetulnya dengan yang lain. Jadi saya sebagai guru sangat memimpikan murid yang berakhlak, memiliki etika yang baik. Karena tadi seperti yang Bu Yeni sampaikan bahwa sekarang terjadi degradasi moral. Jadi kurang penghargaannya siswa terhadap guru. Ini terbukti dengan ada beberapa perilaku yang tidak mengenakan yang diperlakukan oleh siswa kepada seorang gurunya. Nah, makanya di sini saya memimpikan murid yang berakhlak, beriman, kemudian ada tambahan mampu berpikir kritis dan bermanfaat bagi masyarakat ataupun negara. Tadi ada tambahan berpikir kritis agar bagaimana agar di sini siswa tidak hanya sekedar memiliki akhlak yang baik, tapi mampu berpikir kritis. Yang mana di sini pendidikan yang seutuhnya adalah pendidikan yang sepanjang hayat, yang mana bisa bermanfaat untuk dirinya ataupun masyarakat. Sehingga dengan memiliki kemampuan berpikir kritis, siswa mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bu Dian, tepuk tangan yang meriah. Aduh hebat Bu Dian. Ini juga sama bahan visi yang banget mendalam ini. Silakan Bu Dia, ditempatkan Bu Dia mengapa dia. Dan terakhir Bu Denti ini. Biasanya Bu Denti itu mengejutkan kalimat-kalimatnya nih. Di luar perkiraan. Ya, kita memimpikan murid yang titik-titik. Jawabannya saya itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain serta berakhlak mulia ya, hampir sama dengan teman-teman tadi. Nah, di sini masih nyambung dengan yang tadi si bintang ya Bu ya, Pak. Nah, jadi saya mengingat sebuah hadis bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, jadi harapan saya bermimpi anak-anak saya justru anaknya itu bukan jadi beban gitu ya, baik bagi keluarganya kelak, apalagi jadi beban negara gitu. Nah, karena pemimpin pemuda di masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, maka saya bermimpi murid-murid saya justru akan menjadi pemimpin yang kelak memiliki akhlakul karimah, menghilangkan korupsi di negara ini, dan juga tentu saja hidupnya sejahtera dan mensejahterakan orang lain. Terima kasih. Aduh, terima kasih kepada Bu Denti. Nah, ini dari kalimat-kalimat yang Bapak Ibu Ibu semuanya. Ini kan dari 5 orang ini kita bisa membuat visi mengenai kira-kira kita itu memimpikan murid yang bagaimana. Nah, karena apa? Karena kan sekarang ini yang namanya visi itu harus berpusat kepada kita murid. Nah, tadi ada yang misalnya menginginkan murid itu adalah murid yang kreatif. Kemudian kebanyakan yang beriman, bertakwa. Kemudian istilahnya itu yang bermanfaat pada orang lain. Nah, itu semuanya adalah harapan-harapan kita terhadap murid-murid kita sesuai dengan visi kita. Nah,
Persoalannya, apakah nanti tercapai atau tidak yang diinginkan? Ketika misalnya kita masuk ke kelas, kita menginginkan siswa yang kreatif, tapi ternyata siswanya itu cenderung itu pendiam. Ada siswa katanya yang kita harapkan itu misalnya siswa yang beriman bertakwa, siswa itu kemudian mengeluarkan kata-kata yang kasar misalnya. Nah, disitulah tugas kita sebagai guru untuk menuntun mereka supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan kemudian bisa merubah mereka sesuai dengan visi kita dalam pembelajaran. Dan saya harapkan di sini, saya percaya Bapak Ibu sini merupakan adalah agen-agen perubahan lah istilahnya itu, yang bisa apa? Yang bisa membawa siswa-siswa kita sesuai dengan visi yang kita harapkan. Dan saya lihat dari apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu itu merupakan uraian-uraian yang sangat cocok sekali, sangat tepat sekali sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang diharapkan dari program guru penggerak kali ini. Nah, mungkin itu sebagai apa? Sebagai kesimpulannya. Kemudian itu yang kedua, silakan juga nanti mempersiapkan Bu Yeni berpikir kembali, nggak apa-apa. Untuk pertanyaan yang kedua nih, yang tidak kalah menariknya. Kalau kita tadi memimpikan murid, nah sekarang kita itu terhadap murid kita percaya bahwa murid itu bagaimana gitu. Kita percaya bahwa murid adalah apa. Jadi kita itu harus landasi dulu dengan kepercayaan pada mereka. Nah, silakan Bapak dan Ibu menuliskan kita itu percaya murid itu bagaimana. Misalnya bagaimana, silakan Bapak Ibu tuliskan di kertas yang sudah disediakan. Untuk pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Bahwa murid misalnya, Pak, saya percaya murid itu titipan Allah, Pak, perlu dipelihara. Boleh. Yang pertama, kita bacakan saja. Kita percaya bahwa murid itu adalah pencari ilmu. Wah, memang betul. Kita harus yakin bahwa siswa datang ke sekolah itu untuk mencari ilmu. Coba kita bayangkan, siswa yang rumahnya jauh dengan niat mencari ilmu ke sekolah, tiba-tiba di sekolah itu kita tidak ada, sakit misalnya. Pasti kita yakin mereka akan apa? Akan kecewa, akan menangis. Menangis, tak nyanyi, dia menangis. Jadi menangis. Apalagi kalau misalnya siswa sampai menangis karena kita tidak hadir, berarti itu merupakan keberhasilan kita. Tapi lain halnya kalau siswa keprok asik. Nah, berarti itu apa? Menjadi introspeksi bagi kita. Nah, jadi saya mengharapkan kita mengajak sama-sama bahwa minimal kita itu keberadaan kita di kelas ini sangat diharapkan oleh mereka yang ingin mencari ilmu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah makhluk yang sempurna, penyabar. Memang betul. Saya pernah mencoba kalau misalnya ikut lokakarya, duduk dari pagi sampai siang. Kemudian guru itu berbicara apa yang kita rasakan. Tunduh Ibu. Nah, ternyata siswa kita seperti itu. Kalau kita tidak apa? Tidak menyajikan metode pembelajaran yang bagaimana? Yang bervariasi. Jangan dibiarkan mereka duduk semua. Karena saya juga merasakan kalau duduk itu biasanya kalau baru ya 10 menit 20 menit mah cenghara. 30 menit mulai apa? Mulai miring. Miring. Nah, kemudian gelisah. Ketika upacara bel biasanya. Nah, itu jadi kita itu harus bisa apa? Merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, makanya kita bersama-sama kita cobalah kita rubah metode, tapi saya yakin guru-guru di sini itu guru-guru yang sudah menerapkan, dan mereka itu guru-guru yang hebat. Saya lihat, dan saya banyak belajar pada guru-guru muda ini, karena mereka tanpa ikut CGP sudah melaksanakan, apalagi sudah ikut CGP lebih bagus lagi. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan potensinya masing-masing yang bisa dikembangkan dan ditanamkan nilai-nilai kebaikan agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. Wah,
Itu mah kalau di CKB itu mah adalah bahwa siswa itu adalah mempunyai kodrat alam dan kodrat apa Pak Ahmad? Kodrat zaman. Betul. Jadi siswa itu betul tadi kata ada hadis bahwa kita itu katanya harus mengajar sesuai dengan zamannya. Itu bukan hadis dari sahabat Nabi ya. Memang betul karena kita itu harus memahami siswa sesuai dengan kodrat zaman. Kita atau saya ketika dulu kuliah masih menggunakan metode yang lama, tapi sekarang harus mengajar generasi yang berbeda dengan metode juga yang harus berbeda. Jangan disamakan dengan yang dulu. Betul, jadi sesuai dengan kodrat zamannya dan begitu juga harus tahu karakter dari masing-masing siswa sesuai dengan kodrat alamnya. Ada siswa misalnya yang potensinya itu dia lebih kepada kinestetik. Ada yang siswa yang potensinya itu lebih kepada visual. Nah kita harus apa? Kita harus memperhatikan mereka dengan apa yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak dan Ibu Mas sudah melaksanakan. Selanjutnya, murid adalah amanah seperti anak kita sendiri dan punya potensi masing-masing. Sama seperti yang tadi, bahwa setiap siswa itu adalah memiliki kodrat apa? Kodrat alam. Jadi kita jangan sampai menyamakan mereka dengan metode pembelajaran yang sama. Pak, mengapa Pak ketika anak pelajaran saya itu cenderung pendiam, tapi ketika pelajaran olahraga, ramai itu banyak olahraga mah. Oh ternyata siswa kita itu berarti mengharapkan metode pembelajaran seperti yang banyak seperti gerak. Karena itu jadi menjadi introspeksi bagi kita semua. Dan di sini ada kalimat yang sangat menyentuh adalah bahwa murid adalah amanah. Aduh, kalau berbicara amanah berat. Jadi guru itu tanggung jawabnya besar. Jadi orang tua itu sangat mengharapkan, pengharapannya besar pada sekolah. Jadi bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya? Kita didiklah mereka sesuai dengan bagaimana orang tuanya mendidik mereka. Jadi di sini berarti tanggung jawabnya sangat besar. Dan yang terakhir, anak adalah anak-anak yang memiliki bakat dan kelebihan, kemampuan yang berbeda-beda. Tinggal kita arahkan dan memberikan motivasi supaya anak bisa mengembangkan kemampuannya masing-masing. Memang betul bahwa siswa itu berbeda-beda potensinya sesuai dengan kodrat alamnya. Ada siswa misalnya di sekolah ini itu yang terkenal misalnya apa? Siapa? Yang cenderungnya pendiam saja itu. Tapi ternyata ketika dia ikut lomba catur dia juara. Oh ternyata dia itu diamnya sambil berpikir. Dan kita sadar bahwa Rapa itu diamnya itu bukan apa-apa, tapi dia berpikir. Memang metodenya harus disesuaikan dengan mereka, gaya belajarnya itu. Buktinya apa? Ketika Rapa diberi kepercayaan ikut lomba, dia tiba-tiba tampil menjadi juara catur. Oh berarti potensi itu dia itu sebagai orang ilmuwan. Nah berarti kita harus memberikan metode yang sesuai. Nah itu mungkin pendapat dari Bapak dan Ibu yang saya rangkum. Sesungguhnya siswa itu ternyata kalau kita simpulkan ada berdasarkan kodrat alam, dilahirkan berbeda-beda, mempunyai perbedaan, dan kita tidak boleh mengharapkan siswa itu sama. Dan yang kedua dari amal tersebut adalah kita itu harus mengajar dengan kodrat zaman sesuai dengan di mana dia hidup, di mana dia lahir, mungkin yang berbeda dengan generasi kita. Kalau saya misalnya generasi X, mereka itu sudah generasi Z mungkin. Jadi tidak cocok lagi kalau menggunakan metode yang dulu saya terima dari guru kita. Nanti harus ada perubahan. Nah itu saja kesimpulan dari yang kedua. Kita percaya bahwa muda adalah apa? Mangga Bapak Ibu diminum dulu. Sebelum yang ketiga masih banyak nih. Diminum dulu. Nah ini mau nggak Ibu juga Pak Rahmat enggak dia lah. Sebelum nanti yang ketiga yaitu ini pertanyaan berat ini saya nih. Kalau tadi kita mengharapkan dari siswanya, nah sekarang pindah ke sekolahnya. Kita mengharapkan atau murid di sekolah kita itu mengutamakan apa? Jadi kita itu di sekolah itu mengutamakan apa? Pada saya ke sekolahan itu kebetulan jadwalnya Sabtu, baru belanja, boleh enggak? Ya boleh saja ke pasar Sabtu. Tapi jangan lupa bahwa kita itu sekolah itu sebagai apa?
Nah, jadi kalau tadi kita itu dari murid, nah sekarang kita pandang sekolah kita, lembaga kita yang sangat kita cintai, yaitu SMP Negeri 3 Ngamprah. Di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan saya Pak ikut YouTube karena di sekolah ayat wifi gratis, boleh nggak Pak? Ya boleh. Itu kan fasilitas kita yang kita gunakan. Sebagai motivasi seperti saya itu kan dari pagi sampai sore itu bukan karena saya rajin, karena komunitas wifi. Makanya jangan sombong kalau misalnya kalau saya lagi di jalan, kalau ada yang nelpon nggak diangkat, ya karena wifi. Tadi di rumah nyambung lagi wifi di rumah. Boleh seperti boleh, asal digunakan untuk hubungan dengan pembelajaran. Seperti tadi, silakan juga yang sudah Bapak dan Ibu boleh menempelkan di nomor selanjutnya. Ya di sini di sekolah kita mengutamakan titik. Boleh nggak Pak saya mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan sekolah? Boleh nggak? Ya itu kan kembalikan lagi ke Bapak dan Ibu. Dan dibalik. Terang ya. Jadi memang memerlukan pemikiran yang sangat ini nih, yang sangat dalam kinatnya nih. Oh enggak Bu, tenang Bu, enggak, tidak berhubungan dengan pribadi Bu. Luar biasa. Coba di testing. Iya, terima kasih Pak Ibu ya. Saya baca lagi ini untuk yang ketiga nih. Di sekolah kita mengutamakan titik. Saya bacakan. Keamanan dan kenyamanan, kemudian belajar tepat waktu, kemudian kedisiplinan. Memang betul Bu. Itu merupakan motivasi intrinsik katanya. Motivasi yang di dalam kita. Karena biasanya motivasi itu kalau dari luar itu gampang lupa. Apa kepala sekolah misalnya dia di depan gerbang gini, ya kan yang bapak ke sekolah itu tidak tiap hari datang ke situ. Tapi kalau kita sudah punya motivasi dari dalam, insya Allah tidak ada bapak ke sekolah, kita akan hadir sesuai dengan tepat waktu. Jadi kita mau seperti itu. Tidak ada jadwal juga, kadang-kadang guru sih mau datang gitu wajib. Tidak ada jadwal juga. Untuk apa? Ya wifi itu tadi Pak. Wifi itu ya. Kemudian yang kedua nih, yang tidak menarik juga. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Waduh, pertama modul 1.1 sudah lengkap itu profil pelajar Pancasila ya kan? Hebat kan Mas Habibullah? Memang betul. Di sini yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Pelayanan yang baik dan kebahagiaan siswa. Hebat. Pelayanan memang. Sekolah itu kan yang membedakan sekolah itu adalah pelayanan. Tanpa promosi, sekolah kita ini tiap tahun itu membludak siswa yang datang. Itu artinya apa? Karena mungkin pelayanan kita itu prima. Pelayanan kita bagus sehingga orang tua kita percaya bahwa kita bisa sesuai dengan sekolah yang diharapkan. Nah ini adalah karena apa? Karena jasa dari guru-guru kita yang ada di sini. Ya, jadi pelayanan memang betul. Pelayanan adalah tujuan utama. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan memiliki kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah ini juga sama kebersihan lingkungan. Di sini apalagi sekolah kita ini sekarang sedang program di Wiata. Kita harus menjaga lingkungan dan mudah-mudahan nanti bisa melibatkan siswa. Selanjutnya, mengutamakan pendidikan karakter, misalnya karakter peduli lingkungan dan religius. Betul, itu juga sama. Bahwa sekolah kita ini dengan kondisi di sini banyak pohon-pohonan, siswa yang jumlahnya 1130 itu dapat dibayangkan
berapa sampah yang dihasilkan tiap hari. Bagi kita itu suatu masalah, tapi cek warung kantin mah alhamdulillah cek kantin mah sudah banyak. Karena dapat dibayangkan berapa jumlah nilai uang yang beredar di sekolah kita. Nah, tapi di sini kita melihat itu di sudut pandang bagaimana menjaga kebersihannya. Itu adalah keinginan Bapak dan Ibu yang diharapkan dari sekolah ini. Nah, mudah-mudahan nanti menjadi apa? Menjadi sebuah kebijakan, menjadi sebuah prakarsa, sehingga kita nanti bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, apalagi nanti dengan prakarsa yang kita buat bersama-sama. Ya, itu saja mungkin dari jawaban yang C. Di sini kalimat tumpangnya masih banyak, 3 lagi Pak Ibu, nggak apa-apa, masih sedia. Semangat, wah iya itu semangat. Sekarang kita menginjak kepada kalimat tumpang yang keempat. Nanti TPK-nya sebelah sana Bapak Ibu, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah sekarang kita kembali kepada siswa, bahwa kita itu menganggap murid di sekolah itu sadar betul bahwa titik-titik apa. Misalnya murid kita sadar bahwa guru-guru itu akan memberikan pelayanan yang baik. Murid itu sadar bahwa murid kita itu misalnya kita akan memberikan istilahnya itu servis yang memuaskan bagi mereka, tidak mengecewakan mereka. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik. Ya, kita bacakan saja Bu ya, ini sebagai ininya dari pendapat Bapak dan Ibu. Yang pertama, murid di sekolah kita itu sadar bahwa untuk mendapatkan ilmu yang berkah harus diiringi rasa hormat terhadap guru sehingga mereka berperilaku sopan dan santun. Pendapat yang kedua, murid di sekolah kita sadar bahwa berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berhak mendapatkan perlindungan dari pelayanan yang baik. Kemudian yang ketiga, mereka mengharapkan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, mereka akan mendapatkan hak sebagai pelajar, yaitu ilmu yang luas, pendidikan yang layak. Dan yang terakhir, ingin mengembangkan pendidikan yang berkualitas demi masa depannya. Nah, jadi sini kita harus sadar Bapak dan Ibu bahwa ketika siswa datang ke sekolah itu, ternyata mereka itu dibekali dengan harapan yang besar. Harapan mendapatkan pendidikan yang layak. Harapan mendapatkan pendidikan itu yang istilahnya yang bisa menjawab kebutuhan mereka. Nah, artinya ternyata guru itu tugasnya itu sangat berat kalau kita mau menjalankannya. Ternyata harapan-harapan itu harus kita tanggung jawabkan, harus kita laksanakan supaya apa? Supaya mereka itu ketika pulang dari sekolah itu mereka minimal mendapatkan jawaban dari apa yang mereka harapkan ketika mereka berangkat ke sekolah. Itu sebagai harapan-harapan dari murid kita. Dan kebetulan ini kan dibuat oleh Bapak dan Ibu, berarti kita juga sudah bisa menilai bahwa itu yang guru harapkan, yang murid harapkan, dan kita itu harus bisa menjawab bagaimana sesuai dengan harapan mereka. Jadi sekali lagi saya balik di sini itu semakin berat tanggung jawab saya karena saya telah menyampaikan, berarti saya juga harus melaksanakan, termasuk pada ibu guru juga. Bu Yeni siap Bu Yeni selanjutnya. Waduh, Bu Yeni sudah nulis lagi. Begitu semangatnya Bu Yeni nih. Memang kalau begini itu, kalau dalam tipe pelajar itu pelajar yang rajin kalau di kelas itu dulunya mungkin ini. Sebelum guru memerintahkan dia sudah menulis dulu cepat-cepat. Dan juga yang lain juga sama nih. Jadi kita sekarang mas sudut pandangnya kita sebagai warga di sekolah. Yakin terhadap apa? Bisa yakin terhadap kondisi siswa kita, bisa juga yakin terhadap kondisi sekolah kita bagaimana. Bisa lembaganya, bisa juga siswanya. Kita yakinnya bagaimana? Sekali lagi, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa?
Misalnya untuk mengembangkan diri, karena sekolah ini itu memberikan kesempatan yang luas-luasnya untuk guru berkembang, bisa. Misalnya kita yakin bahwa sekolah ini membuat kebijakan yang berpihak pada semua guru, boleh misalnya. Silakan, itu tergantung kepada pendapat masing-masing. Ya, terima kasih. Saya bacakan kembali ya, ini ungkapan-ungkapannya yang sangat bagus ini. Yang pertama, kita yakin bahwa program di sekolah ini dapat berdampak positif kepada seluruh siswa di masa kini maupun di masa yang akan datang dalam upaya mencerdaskan bangsa. Wah, hebat. Kita warga sekolah yakin untuk dapat membimbing murid agar dapat mencapai terwujudnya murid yang berakhlak dan berprestasi dengan mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Kemudian yang ketiga, keberhasilan dalam mendidik siswa adalah sebuah kebanggaan karena menyampaikan ilmu adalah pahala jaminannya. Subhanallah. Menjadi wadah untuk berbagi ilmu dan wadah mencetak generasi yang religius, berkarakter dan berbudaya. Wah, ini visi besar ini. Dan yang terakhir, melakukan perubahan dalam pendidikan yang berpusat pada siswa sehingga menumbuhkan semangat dan motivasi dalam mengembangkan pendidikan. Nah, berarti itu adalah bagaimana kita sebagai guru kemudian kita mengharapkan apa di sekolah ini. Memang betul apa yang disampaikan Bapak Ibu merupakan kalimat-kalimat yang sangat sudah sesuai lah dengan apa yang kita harapkan. Mengingat yang terakhir, sebagai kalimat yang terakhir, nah ini yaitu kalimatnya adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bahwa apa? Bahwa sekolah ini misalnya tempat belajar mengajar, bukan tempat yang lain. Misalnya kita paham tempat botrama itu mah motivasi eksternal itu mah. Karena Paramat itu mengharapkan potramnya pun termasuk saya Paramat sebagai penghuni sekolah memang harapan itu sebagai penghuni sekolah motivasi ketika menghadapkan duhur itu tiba-tiba wah potram. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita adalah pendidik misalnya, bahwa kita adalah insan yang sangat diharapkan, insan yang patut dicontoh oleh murid, sebagai guru, sebagai tauladan misalnya, banyak. Oh bias Bu, bebas berpendapat. Memang Bunda itu harus memilih kata-kata yang tepat katanya. Sesuai dengan keinginan redaksi. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa proses pendidikan tidak berlangsung instan, tapi harus berkesinambungan sehingga tidak boleh bosan-bosan mengingatkan siswa saat mereka melakukan kesalahan, misal saat membuang sampah sembarangan. Ini mah kuat Bunda ini pas ini mah. Kalimatnya beda. Yang kedua, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak memiliki potensi dan karakter yang berbeda-beda dan bisa dikembangkan, dan sekolah merupakan tempat ditanamkannya karakter dan nilai-nilai yang baik bagi siswa. Hebat. Yang kedua juga. Yang ketiga, proses pendidikan akan terlaksana dengan adanya kerjasama antara warga sekolah dengan orang tua siswa. Wah, jiwa kesiswaannya muncul begini. Jiwa sebagai seorang kesiswaan nih. Yang keempat, kita warga di sekolah ini paham bahwa proses belajar adalah hal utama dari sebuah kebebasan. Wah, jiwa kurikulumnya muncul begini. Dan yang terakhir beden, masa depan siswa ada di pundaknya. Namun dengan arahan dan bimbingan dari guru,
siswa berproses melalui kegiatan pendidikan yang berkarakter, yang mencerminkan nilai positif dengan berdirinya. Wah, memang Bunda Literasi ini mah mendidik siswa sekaligus mendidik anaknya sendiri. Ini cocok ini kabarnya. Wah, pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu bisa menulis di sini karena apa? Karena hasil pengalaman selama ini, sehingga bisa menumpahkan, menuliskan kalimat-kalimat yang sangat hebat di sini. Alhamdulillah, mungkin ini season yang terakhir dari kalimat tumpang sudah kita lalui bersama-sama. Terima kasih dari masukan-masukannya, dan ini merupakan bahan dalam membuat visi dan misi sekolah kita. Kita bisa merangkum dari visi misi ini sehingga nanti berubah menjadi apa, prakarsa perubahan yang akan kita buat. Untuk season selanjutnya, sebelum dilanjutkan, mangga Bapak dan Ibu silahkan minum lagi. Minum lagi. Ya mangga Bu. Susah pertanyaannya ya. Ya sambil minum Bapak dan Ibu. Aduh, ada gebius Bapak tidak minum lah. Saya sudah menyediakan di meja Bapak Ibu itu adalah visi misi sekolah yang sudah ditempelkan, sudah dicetak, dan kemarin saya berfoto dengan Ibu di depan pintu di sini, yang mungkin kadang-kadang kita lewati begitu saja. Nah, di situ dalam visi misi yang sudah ditempelkan di depan sekolah, depan ruangan guru itu disebutkan bahwa visi SMP Negeri 3 Ngamprah itu adalah terwujudnya kualitas lingkungan sekolah yang cerdik. Cerdik itu adalah akronim dari cerdas, religius, disiplin, kreatif, dengan berbudaya lingkungan, dan berkarakter Pancasila. Ini kalau tidak salah hasil revisi dari CGP yang tahun yang kemarin ya. Ada sedikit revisi. Nah mungkin sekarang juga kita lakukan revisi lagi. Apa? Ada enggak kekurangannya dari visi misi ini? Nah sehingga nanti dari visi misi yang sudah ada ini, yang pertama, apakah sekolah kita ini selama ini selaras tidak dengan cita kita yang kita murid? Jadi kan tadi Bapak dan Ibu sudah menuliskan cita-cita kita, visi kita dan murid. Nah sekarang apakah visi misi sekolah ini menurut Bapak dan Ibu itu sudah selesai atau belum gitu? Apakah perlu ada revisi? Apakah ada perlu tambahan atau pengurangan? Kemudian yang kedua, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita ini? Nah di sini Bapak dan Ibu itu boleh memulakan ide, tapi ya visi misi sekolah itu kan tidak bisa dirubah kapan saja di mana saja, tapi nanti kan perlu ada waktunya. Dan mungkin dengan masukan Bapak Ibu hari ini bisa menjadi bahan nanti ketika sekolah akan membuat visi dan misi yang baru. Nah misalnya Pak, boleh nggak Pak yang cerdiknya dirubah jadi cerdas? Ya boleh-boleh saja. Atau mungkin ada kalimat yang baru Pak, yang senyum seperti visi Bandung Barat sekarang. Asalnya dilompat berubah menjadi berkah, ayeuna senyum gitu kan. Nah itu kan visi boleh, boleh, nggak apa-apa. Itu kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan. Jadi visi itu jangan tiba heula misalnya Bapak Ibu masuk sekolah ini, visinya anger segitu-gitu kan itu. Nah jadi harus dirubah. Dan siapa yang bisa merubahnya itu adalah Bapak dan Ibu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu yang sudah biasa akreditasi, sudah tidak aneh lagi tanya ke asesor, visi-visi, mana tim perubahan? Nah itu, kan sekarang sudah mendukung ternyata program CGP ini. Ada nggak misalnya visinya dirubah? Pak misalnya ini bisa berubah cita-cita dari visi misi S3 Ngamprah ini, ada perubahan, saya memasukkan misalnya berkarakter Pancasila ini berubah menjadi berkarakter profil pelajar Pancasila, misalnya tambahkan. Boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja. Atau misalnya di sini tadi kan kata Bapak dan Ibu bahwa visi itu harus berpusat kepada murid. Tapi kan di sini katanya kualitas lingkungan sekolah bisa nggak dirubah menjadi misalnya terwujudnya siswa yang bagaimana siswa. Jadi kita rubah menjadi ke siswanya, bukan ke lingkungan sekolahnya. Nah kemarin Ibu, saya sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sini, sudah memberikan masukan
katanya masukannya itu adalah yang pertama, bagaimana katanya sudah dimasukkan ada unsur profil pelajar Pancasila lebih tegaskan lagi, ya boleh-boleh saja. Terus yang kedua itu kata Bapak Ibu di sini itu bahwa visi itu harus berpusat kepada murid sehingga nanti terwujudnya kualitas lingkungan sekolah itu berubah menjadi terwujudnya misalnya siswa yang bagaimana. Jadi arahnya kepada siswanya. Nah, setelah dari mereka beri masukan, karena kan kalau membuat visi misi itu kan perlu pemahaman yang luas. Kemarin saya sudah sengaja itu terlebih dahulu membicarakannya sehingga kemarin itu muncul visi yang ada sedikit perubahan. Nah, di sini dari kualitas lingkungan sekolahnya itu berubah menjadi apa terwujudnya apa kemarin teh Bu? Pendidik ya? Apa kemarin teh? Pendidik yang bukan pendidik, peserta didik terwujudnya peserta didik yang cerdik. Jadi ada masukan kemarin dari kualitas lingkungan sekolah itu, ada masukan dari rekan-rekan itu menjadi peserta didik. Karena apa alasannya? Karena katanya bahwa pendidikan itu berpusat kepada murid. Jadi siswa itu bagaimana yang diinginkan. Jadi kita meninjaunya siswanya bukan lembaganya. Jadi terwujudnya peserta didik sekolah yang cerdik, cerdas, religius, disiplin, kreatif dengan budaya lingkungan dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, itu kemarin hasil ngobrol-ngobrol saya Bu dengan rekan-rekan. Itu jadi kalau di hari ini saya berpikir tidak akan selesai, makanya didulukan dulu. Ya itu. Jadi ada perubahan. Yang pertama kualitas lingkungan sekolah menjadi peserta didik, kemudian karakter Pancasilanya itu lebih dipertegas lagi menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan sumbangan pemikirannya yang begitu luas. Pak Rahmat sudah berpikir lagi, apa visi saya katanya nanti katanya. Sudah berpikir lagi. Pak Rahmat ya udah. Jangan senyum di mana nanti pajakan. Selanjutnya adalah sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi. Tadi kan Bapak dan Ibu sudah panjang lebar. Siswa yang bagaimana, murid yang bagaimana, lembaga sekolah yang bagaimana, lingkungan pelajar yang bagaimana. Nah, sekarang ini kembali yang terakhir, Bu, benar terakhir Bu, menuliskan kembali di itu yang warna. Aduh, jangan pink banget, tuh yang KB, aduh susah ya. Dirubah jadi hijau. Dirubah jadi hijau, kenapa? Dirubah jadi hijau. Silakan tuliskan mengenai kira-kira sikap dan perilaku murid yang bagaimana, guru bagaimana, kepala sekolah bagaimana, dan bagaimana yang mencerminkan visi yang telah baru kita buat. Berdasarkan apa yang telah tadi Bapak Ibu sudah diuraikan, sudah tulis di sesi sebelumnya. Contohnya nih, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian orang tua yang mendampingi anak belajar, murid yang disiplin, sopan kepada guru. Nah, silakan Bapak dan Ibu tuliskan apa yang diharapkan sikap dan perilakunya yang bagaimana, sesuai dengan tadi yang tersebutkan di sesi sebelumnya. Misalnya kata Pak Rahmat mah orang tua yang perhatian tanpa wali kelas misalnya, boleh. Itu mah nanti. Jadi perhatian itu kan banyak wujudnya. Jadi kadang-kadang kita menemukan siswa orang tua itu yang seperti menitipkan anak seperti menitipkan barang mati, benda mati. Antarikeun ke sekolah kejemput deui, antarikeun deui, jemput deui. Tidak tahu ditanya, nah bagaimana perkembangan tadi sekolah. Nah, jadi kita menghargai bagaimana orang tua itu. Apakah orang tua yang memberikan hadiah? Wah, itu mah bonus, itu mengapa-apa. Tapi jangan mengharapkan. Akhir tahun. Dan minimal satu lah, murid yang bagaimana, guru yang bagaimana, kepala sekolah yang bagaimana, dan orang tua yang bagaimana. Misalnya kepala sekolah yang mampu mengayomi guru-gurunya misalnya, boleh tidak? Boleh. Jadi mah contoh, boleh sama? Ya kalau sesuai dengan kandang Ibu boleh sama, boleh.
Jadi murid satu minimal, guru satu, kemudian kepala sekolah satu, orang tua satu. Perilaku murid yang bagaimana? Jika perilaku murid, guru, kepala sekolah, misalnya kita mengharapkan kepala sekolah yang bijaksana dalam mengambil keputusan, misalnya guru yang bertanggung jawab, misalnya boleh. Terwujudnya peserta didik yang cerdik dengan berbudaya lingkungan dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Luar biasa memang ini. Jadi disambung. Kreatif gitu. Tidak salah orang tua menitipkan anaknya ke sekolah kita, tidak salah karena memiliki guru-guru yang hebat, guru-guru yang ceria, yang surah senyum, sehingga saya juga terbawa-bawa karena murah senyum sekarang. Iya, alhamdulillah, kita bacakan dulu. Kepala sekolah yang bijaksana dan menjadi teladan bagi warga sekolah. Waduh. Guru yang disiplin dan hadir sesuai dengan jadwal. Ketiga, orang tua mendukung semua program kegiatan sekolah. Wah, bagus. Yang keempat, murid yang disiplin dan sopan, santun dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, siswa yang menjaga kebersihan dan keamanan. Wah. Yang kedua, guru yang dapat menjadi teladan dan berbuat baik dan berkarakter. Tiga, orang tua yang proaktif, bukan reaktif. Keempat, kepala sekolah yang bijaksana dan mendukung program ide dan rekan. Dan seterusnya, juga harapan dari orang tua. Jadi kita tidak terlepas dari kita sebagai guru, peserta didik yang kita didik, dan orang tua yang telah menitipkan kita, dan juga tidak terlepas dari kebijakan dari pemimpin lembaga ini adalah kepala sekolah. Apabila keempat komponen ini telah berjalan dengan baik, insya Allah apa yang kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik. Itu sebagai kesimpulannya. Pak masih ada, Pak? Masih ada. Tapi ada dulu nggak apa-apa. Si ada Bu Yani, aduh. Semangat. Nah, sekarang dari visi yang telah Ibu berikan ini, kemudian mendorong saya sebagai CGP juga mempunyai visi pribadi yang intinya itu sejalan dengan visi yang telah Ibu rumuskan menjadi sebuah inisiatif perubahan. Nah, di sini ada kata inisiatif perubahan yang artinya perubahan di sekolah dapat diinisiasi oleh pihak luar. Tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan akan datang dari dalam. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan tadi adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Dan yang lebih utama yang mana? Yaitu motivasi intrinsik. Dan kita juga harus apa? Harus bisa meyakinkan siswa bahwa mereka itu berprestasi, disiplin, berkarakter itu bukan hanya karena pujian kita, bukan karena hadiah kita. Seperti di TK kan kadang-kadang bintang 1, apa bintang? Nabung-nabung. Bintang 2, apa itu? Membuang sampah. Nah itu berarti level TK, nggak apa-apa. Tapi kalau kita itu lebih mendorong kepada mereka itu motivasinya motivasi dari dalam dari diri mereka sendiri. Nah itu yang diharapkan. Ketika mereka misalnya belajar dengan baik, mereka tidak lagi mengharapkan hadiah. Ketika mereka misalnya berprestasi, mereka tidak mengharapkan adanya penghargaan. Nah makanya kebijakan sekolah-sekolah ini kan dengan dunia pendidikan tidak lagi istilah ranking. Karena ranking itu katanya penghargaan itu kan apa? Bisa menghilangkan motivasi dari siswa. Karena mereka itu tergantung pada motivasi dari luar atau ekstrinsik. Nah itu dari ungkapan dari seorang ahli yaitu Ronald Barthes. Nah
Sekarang inisiatif perubahan yang dibuat itu ada yang disebut dengan manajemen inquiry apresiatif atau AI. Nah, apa itu AI? Sebagai pendekatan manajemen perubahan, yaitu manajemen perubahan Bagja. Di sini dibacakan, di sekolah pendekatan AI dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nantinya kelemahan, kekurangan, dan ketidakan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah, impian, dan visi setiap warga sekolah. Nah, kadang-kadang kan kita itu kadang-kadang membuat perubahan itu melihatnya apa yang kita tidak punya. Uyen, itu atau barudak kumaha aya naon ada acara English Club atuh Pak, tanya ruangan anak kumaha atuh. Nah, karena apa? Karena kita selalu melihat dari yang tidak ada. Coba itu silakan latihan olahraga. Atuh Pak, lapangan pinuh. Nah, kadang-kadang kita melihat dari hal-hal yang tidak ada. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya menurut manajemen yang disebut dengan ATAP, ada nama ATAP, nanti lah Bapak Ibu kalau yang ikut CGP kan tahu A itu apa, P itu apa, A itu apa, P itu apa. Tapi kalau misalkan sekarang nanti waktunya habis. Intinya dari A yang pertama adalah aset. Jadi aset di sini artinya kita itu harus mengidentifikasi potensi-potensi apa yang kita miliki, bukan yang tidak kita miliki. Oh, saya maka punyanya HP saja, bisanya kamera saja, ya gunakan kamera untuk apa? Membuat media pembelajaran. Jangan menunggu seperti Ustaz Cecep punya pelapan yang luas. Oh, irahat atau ke barat. Saya mengkewah saja ke Pak Cecep sudah punya kamera yang tiap duduk ini atau mau dar-dar. Gunakan kamera yang kedua itu gunakan. Nah, itu ada jadi potensi atap itu jadi potensi apa, aset apa yang kita miliki. Jangan kita melihat apa yang kita tidak miliki. Nah, jadi berdasarkan itu maka nanti kita kolaborasikan dengan apa? Manajemen Bagja. Bagja itu apa? Ya Bagja itu kudu Bagja. Nah, tapi di sini keselangkan Bagja di sini adalah model dari tadi inquiry apresiatif yang terdiri dari B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali impian, J-nya jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Jadi kalau kita punya rencana entong dipendam. Angkewelah tos HP na anu sae atau modern atau angkewelah nunggu Pak Cecep tadi sudah hot-hotian jangan. Jadi kita bisa membuat sebuah eksekusi langsung dari potensi yang kita miliki. Nah, sekarang dari saya sendiri sebagai CGP, rencana perubahan apa yang akan saya buat? Nah, saya melihat bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang banyak potensinya. Kita sekarang ini kan sudah sekolah adiwiyata tingkat kabupaten menuju sekolah ke tingkat provinsi. Tapi apa masalahnya sekolah kita? Kita melihat sekolah kita itu merupakan sekolah yang satu-satunya sekolah yang banyak pohon-pohon besar. Ini merupakan potensi juga sekaligus menjadi masalah. Apa potensinya? Kita bisa tinggal di tempat ini dengan nyaman. Beda, coba rasakan Bapak Ibu. Ada di sekolah ini tinggal kita keluar asap panas deh gitu. Masuk sini lagi ada suara yang berbeda. Tapi apa masalah yang timbulkan? Banyak sampah yang berguguran. Banyak kalakai itu. Nah, tapi kalakai itu bisa kita manfaatkan. Kata komunitas literasi, kata Bu Denti, Pak, itu bukan hal aneh tuh Pak, saya kan sudah melakukan. Nah, justru CGP ini ingin berkolaborasi, memanfaatkan aset yang sudah ada. Jadi tidak dibuat program yang lain, misalnya saya membuat program yang tidak hubungannya, ya jangan. Saya ingin berusaha untuk berkolaborasi, makanya di sini nanti dalam program Bagja yang saya buat itu adalah prakarsa perubahannya adalah mewujudkan budaya positif bersekolah melalui gerakan 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Karena saya melihat
di sini bagaimana potensi sampah itu bisa dimanfaatkan menjadi hal yang lebih baik. Walaupun sebagian sudah mulai dieksekusi oleh tim Adiwiyata, tapi kita kuatkan lagi. Nah, apa saja yang kita buat? Buat pertanyaan utama. B yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apakah yang harus dilakukan untuk menerapkan budaya positif melalui pembiasaan 3R di sekolah? Nah, jadi pertama itu kita membuat pertanyaan dulu. Apa sih yang kita harus lakukan dengan kondisi ini? Kita identifikasi dulu masalahnya. Terus yang kedua, bagaimana cara mewujudkannya? Nah, kadang-kadang kan kita bingung. Ide banyak, tapi sulit untuk mewujudkan. Nah, makanya dengan konsep bahagia ini diberikan tuntutan supaya nanti dari mulai ide pertanyaan itu sampai ke aksinya. Nah, di sini bagaimana tindakan kita untuk pertanyaan tersebut? Nah, misalnya yang pertama itu melalui diskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat tentang kegiatan 3R di sekolah. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan siswa, tenaga pendidikan, penjaga sekolah, carakap menjaga kebersihan, dan wali kelas dan dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung Barat. Yang terakhir, mencari referensi mengenai kegiatan 3R di sekolah. Kita bisa apa? Kita bisa studi banding dengan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan. Jadi itu adalah pertanyaannya. Apa bagian yang kedua? Yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya apa? Di mana sekolah yang sudah menerapkan kebiasaan 3R? Misalnya kan kita studi banding ke SMP 2 yang sudah Adiwiyata tingkat nasional. Kita pelajari apa yang sama dari permasalahan dari sekolah ini dengan sekolah mereka. Kita ambil yang samanya dengan yang cocoknya. Kemudian kedua, bagaimana cara sekolah yang dijadikan rujukan tersebut menerapkan budaya positif melalui kebiasaan 3R. Nah, jadi kan kita bisa studi banding, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian menyesuaikan program. Jadi kita itu hanya mengambil program-program dari sekolah lain yang cocok. Kan misalnya SMP 1 Cimahi misalnya tidak mungkin cocok dengan sekolah kita kalau mengenal misalnya program pemanfaatan sampah daun, karena di sana mah jarang ada daunnya. Makanya kita misalnya mengarahkan pada komposnya, misalnya kompos daun sesuai dengan kondisi lingkungan. Terus yang kedua misalnya kita itu banyak sampah plastiknya, ya kita buat program yang hubungan dengan sisa jajanan makanan. Kemudian yang ketiga yaitu J. J itu apa? Pertanyaannya gali mimpi. Nah, jadi kita mulai gali mimpi. Dari tadi pertanyaan kita mulai apa? Menggali mimpi, kira-kira apa yang kita akan berbuat. Pertanyaannya apa? Apa dampak positif dari pembiasaan 3R dalam pengelolaan sampah di sekolah? Kemudian yang kedua, bagaimana mempertahankan kebiasaan 3R di sekolah dalam pengelolaan sampah di sekolah? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pembiasaan 3R di sekolah dengan mewujudkan peserta didik yang cerdik? Nah, jadi program ini itu harus berhubungan dengan visi dan misi sekolah. Ada gitu Pak hubungannya antara sampah yang cerdik dengan cerdas? Ada nggak kira-kira? Ya ada. Apa berarti misalnya? Disiplin buat cerdas tempatnya. Kreatif, nah ini memang sekolah-sekolah kita ini guru-guru kreatif, cerdas. Ada apa? Sampai membawa jamu itu kreatif. Nah, jadi visi yang kita buat itu tidak terlepas tindakan yang kita buat itu tidak terlepas dari visi yang kita buat. Jangan sampai visi kemana, tindakan kemana. Nah itu. Tapi saya percayalah bahwa di bawah seperti itu. Kemudian yang kedua terakhir, J. J itu jabarkan rencana. Nah, jadi setelah kita bermimpi, dijabarkan, jangan dipendam. Apa rencananya untuk 3 hari ini? Buat pertanyaan. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif mulai gerakan tipe pembiasaan 3R? Jadi langkahnya apa yang perbuat? Misalnya kan yang sudah kita laksanakan itu misalnya membuat bank sampah, membuat lubang biopori, bisa membuang apa-apa, itu kan sebenarnya harus langkah kita. Nah, yang sudah dilaksanakan. Nah, jadi nanti silakan para ibu itu dalam membuat visi perubahan itu sesuaikan dengan kondisi sekolah, kemudian dengan potensi yang sudah ada. Jangan misalnya membuat aksi perubahan yang tidak mungkin dilakukan di sekolah.
jabarkan rencana. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah ini yang paling penting. Eksekusi itu kita laksanakan. Kapan kita melaksanakannya? Jadi pertanyaannya apa? Siapa yang terlibat dalam kegiatan pembiasaan ini? Siapa saja? Kemudian siapa yang bertanggung jawab memonitornya? Dan kemudian apa indikator keberhasilannya? Kemudian kita membuat apa tindakan-tindakannya? Misalnya menyusun programnya, menetapkan jadwalnya, dan yang lain-lain. Itu adalah eksekusi yang terakhir. Nah inilah mengenai gambaran umum mengenai 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Nah makanya di sini perlu adanya apa? Kolaborasi antar semua pihak. Kumaha Bapak Ibu bisa dipahami. Nah inilah alhamdulillah akhir dari penampilan pada saya pada hari ini. Mungkin semakin saya banyak bertanya menerangkan, saya semakin takut. Karena apa? Karena semakin banyak yang harus lakukan. Semakin banyak perkataan, semakin harus banyak lakukan. Jadi istilahnya itu kalau dalam khotib itu ucapkanlah apa yang kamu sudah kerjakan dan tahu ilmunya. Nah makanya saya berhenti dulu sampai di sini karena takutnya nanti ngelantur. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang telah memotivasi saya. Terima kasih kepada Pak Rahmat, Ibu Kepala Sekolah, dan termasuk pada rekan-rekan semua. Dan juga terima kasih kepada Mr. Cegum sebagai guru yang multi talent, segala bisa. Multi talent Anda. Dan saya juga banyak belajar literasi digitalnya. Wah, Pak Cegum luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya Ibu dan Bapak. Saya tuh sebetulnya berkali-kali bilang ke Pak Samsul, saya bangga sama Pak Samsul itu bukan karena beliau mempunyai jabatan wakasek gitu, tapi sebagai CGP yang memang usianya tidak sebaya dengan teman-temannya, itu luar biasa semangat gitu. Luar biasa. Dan tugas pun Ibu dan Bapak harus ketahui, beliau itu tidak pernah terakhir. Jadi memang saya menjadikan beliau ini CGP yang hebat, satu-satunya CGP senior yang hebat gitu ya. Saya luar biasa mengapresiasi juga Ibu dan Bapak yang sudah hadir. Terima kasih. Diskusi ini aktif dan saya pembelajaran untuk saya sendiri karena saya mungkin di satuan pendidikan yang berbeda, pola pikir dan mindset di SMP ini luar biasa jauh ternyata. Dengan adanya diskusi seperti ini, saya harap kedepannya ini menjadi motivasi untuk ibu-ibu ya, untuk mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak. Sudah, tinggal tahap 2 mungkin ya. Alhamdulillah. Selamat Ibu. Selamat Ibu ya. Saya nanti membantu menghantarkan ke program guru penggerak. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan atau dibantu bisa dengan saya gitu. Dan saya pun memotivasi terus-menerus kepada CGP saya, Bapak Samsul yang saya hormati, supaya tidak bosan. Karena lumayan 6 bulan kita berjalan, mungkin ada potongan-potongan bulan ya, beristirahat, kita bisa sehat, disehatkan jasmani maupun rohaninya, lalu dibanyakan juga rezekinya Pak. Karena tidak luput juga rezeki itu salah satunya minuman ini, haus ya. Dengan menggunakan mungkin dari dana pribadi ini juga luar biasa menurut saya. Terima kasih untuk atensinya. Saya berada di sini juga bukan karena apa-apa, karena sebatas tugas dan silaturahmi. Maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kedepannya kita bisa bertemu dan berdiskusi di pendampingan individu yang lain. Mari bersama-sama menutup diskusi ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.